Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada yang mengabarkan di grup penerima bantuan sosial bahwa kata pendampingnya untuk bantuan PKH tahap kedua dan juga sisa sembako yang belum cair, misalkan untuk yang disalurkan KKS ya, untuk periode bulan Maret dan juga sembako bulan April ini akan dicairkan juga sebelum hari raya. Apakah informasi tersebut benar sehingga KPM sudah banyak yang optimis dan berharap semoga sebelum hari raya ini bantuan PKH cair kembali untuk tahap yang kedua. Apakah benar? Kita akan membahas informasi tersebut di kesempatan video kali ini. Tonton sampai selesai ya, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu aktif menonton video dari channel Inspirasi Oktara secara penuh tentunya, dan juga bagi Anda yang rajin untuk share informasi dari channel Inspirasi Oktara, baik kepada teman, kerabat, maupun sahabat Anda. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda karena bentuk dukungan dari Anda adalah spirit bagi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi terbaru di channel kita tercinta ini. Oke, banyak yang memposting sebuah postingan di grup penerima bantuan sosial, terutama di Facebook yang memang sedang ramai ya, yang terus ramai informasinya, terkait dengan bantuan PKH tahap kedua tahun 2023, yang katanya setelah pertemuan kelompok dengan pendampingnya, kata pendamping yang bersangkutan, bantuan PKH tahap kedua ini akan dicairkan sebelum hari raya, termasuk juga sisa sembako yang belum cair, ya baik yang di bulan Maret mulai KKS maupun sembako bulan April. Katanya ini untuk pencairan kedua bantuan tersebut, terutama PKH tahap kedua, ini dilakukan sebelum hari raya atau di akhir bulan April tahun 2023. Apakah ini benar? Oke, sesuai dengan jadwal yang biasanya diterapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk tahap penyaluran PKH ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama hingga tahap keempat. Tahap pertama ini berlangsung mulai dari bulan Januari hingga Maret, dan tahap selanjutnya, tahap kedua, yaitu berlangsung dari bulan April, Mei, hingga Juni. Ya, setiap tahunnya seperti itu. Namun, kita pada kenyataan bahwa untuk tahun 2023 di awal ini, bantuan PKH tahap pertama ini ternyata tidak cair secara mulus ya. Maksudnya bagaimana? Ternyata KPM sudah lama menunggu hingga vakum 2 bulan, hingga bulan Januari Februari tidak ada pencairan, dan akhirnya baru ada pencairan di bulan yang ketiga, yaitu bulan Maret tahun 2023, atau di batas akhir untuk periode penyaluran tahap pertama. Itu pun untuk bulan Maret yang baru cair secara lengkap adalah KKS yang dikeluarkan oleh Bank BRI, lalu baru menyusul Mandiri dan juga BNI. Dan ternyata hingga memasuki bulan April masih banyak sekali KPM yang bantuannya belum cair, baik itu PKH tahap pertama maupun bantuan sembako atau BPNT. Dan anehnya lagi, bagi KPM yang PKH-nya sudah cair, ternyata BPNT-nya belum cair, ketika kita teliti ternyata ini masih satu rekening, sehingga kenapa kok bisa PKH-nya cair tapi BPNT-nya belum masuk, padahal ini satu rekening dan tidak ada masalah di rekeningnya. Dan ini menjadi misteri dan juga masih belum ada konfirmasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait hal tersebut. Sehingga secara otomatis kami sebagai para pendamping sosial tentu terus mengingatkan kepada KPM, terus menasihati kepada para KPM untuk bersabar agar terus menunggu bahwa untuk bantuan PKH tahap pertama maupun BPNT atau program sembako ini masih terus bertahap penyalurannya dan bisa dikatakan masih belum 100% seluruh Indonesia. Nah, dan kenyataan selanjutnya terkait dengan bantuan PKH tahap pertama tahun 2023 hingga saat ini, hingga hari ini pun ini masih berlangsung untuk penyaluran bantuan sosial. Besok, lusa juga masih ada. Dan untuk di daerah dampingan saya, ini terjadi di hari Jumat tanggal 7 April untuk penyaluran PKH tahap 1 tahun 2023. Itu artinya ketika kita melihat kenyataan bahwa untuk PKH tahap pertama saja ini mengalami kemoloran yang luar biasa, ya sampai dilaksanakan di periode penyaluran tahap kedua ini, ya masuk di bulan April ini sudah masuk di periode penyaluran PKH tahap kedua. Itu artinya setelah nantinya dilaksanakan penyaluran PKH tahap pertama, tentu Kementerian Sosial dan juga lembaga penyalur, termasuk juga para pendamping sosial, ini akan menggebu-gebu ya istilahnya, akan menerima tugas selanjutnya, terutama kami para pendamping dan juga lembaga bayar untuk melakukan rekonsiliasi atau pencocokan ya dari data yang keluar maupun SK yang keluar dari Kementerian Sosial. SP2D-nya misalkan ada 200 orang, maka kita akan mengecek dari 200 orang ini siapa yang sudah bertransaksi, siapa yang sudah mengambil bantuan sosialnya. Nah, ketika penyaluran bantuan sosial ini disalurkan oleh PT POS, kita mungkin ada keunggulan ya, karena PT POS ini lebih cepat untuk menyalurkan bantuannya karena
ketika dilaksanakan penyaluran di hari A misalkan, maka KPM semuanya bisa datang serentak. Ada yang tidak datang mungkin 1 atau 2 orang. Tapi permasalahan selanjutnya, permasalahan lain yang tentunya ini lebih jelimet ya, lebih susah untuk penyelesaiannya adalah bagi KPM yang bantuannya disalurkan oleh KKS, karena memang tidak bisa serentak KPM mengambil bantuannya. Ada yang baru mengambil hari ini, ada yang belum tahu ternyata KKS-nya terisi saldo atau tidak, ini yang membuat bingung. Dan juga ada wacana dari Kementerian Sosial bagi bantuannya yang masuk di KKS dan periode tertentu tidak segera diambil, maka bantuannya akan dialihkan melalui PT POS. Sehingga ini akan menjadi PR yang besar tentunya dalam melakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH tahap pertama tahun 2023. Dan tentu ketika kita melihat surat dari Kementerian Sosial, ternyata per tanggal 16 Maret ya kita belum ada surat terbaru yang lain. Ternyata masih belum mencapai target 10 juta penyaluran PKH di tahap pertama. Sehingga masih akan ada kemungkinan SP2D susulan yang akan muncul, dan tentunya ini akan ada tugas tambahan ya, selain rekonsiliasi bagi yang sudah menyalurkan, lalu nantinya akan ada SP2D yang susulan ya, SP2D susulan bagi KPM penerima selanjutnya, dan juga tentu ini akan rekonsiliasi untuk SP2D susulan tersebut. Sehingga saya pribadi ya, saya rasa di bulan April ini kita akan disibukkan dengan kegiatan penyaluran yang masih belum selesai dan juga rekonsiliasi untuk penyaluran PKH tahap pertama tahun 2023. Apakah nantinya ketika ini periode sibuk untuk rekonsiliasi dan penyaluran PKH tahap pertama, mungkinkah PKH tahap kedua ini akan disalurkan di bulan April? Saya pribadi meyakini bahwa kemungkinan PKH tahap kedua dilaksanakan di bulan April ini sangat tipis sekali atau sangat kecil sekali. Karena memang kemungkinan Kementerian Sosial tidak akan mengambil langkah yang begitu tergesa-gesa. Karena memang proses penyaluran tahap pertama maupun rekonsiliasi ini belum selesai tentunya di bulan April ini. Sehingga nantinya ketika pada akhirnya Kementerian Sosial nanti tetap menyalurkan bantuan PKH tahap kedua di akhir bulan April, nah ini otomatis kita semua akan kewalahan dalam melakukan rekonsiliasi dan yang lain sebagainya. Dan tentu KPM akan dibuat bingung, ini yang cair tahap pertama kemarinnya belum cair atau tahap kedua. Nah ini tentu yang sangat membuat kita akan lebih membingungkan lagi dalam hal melakukan rekonsiliasi dan yang lain sebagainya. Sehingga menurut saya pribadi, penyaluran PKH tahap kedua kemungkinan tidak akan dilaksanakan di bulan April. Bisa jadi di bulan Mei atau bisa jadi molor lagi di bulan Juninya, di tahap terakhir tahap kedua tentunya di bulan terakhir, yaitu bulan Juni tahun 2023. Jadi seperti itu. Yang jelas kita berharap di bulan April ini untuk penyaluran tahap pertama maupun sembako hingga bulan Maret dan tentunya nantinya di bulan April ini semoga penyaluran bantuan yang belum tersalur ini bisa diselesaikan dulu 100% oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga untuk melangkah ke penyaluran PKH tahap kedua ini supaya enak, supaya tahap pertama sudah beres dan rekonsiliasinya sudah selesai, maka otomatis barulah kita bisa berharap PKH tahap kedua tahun 2023 ini bisa tersalur. Tetapi ini hanya bersifat prediksi, jadi otomatis nantinya kita kembali finalnya ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jika nantinya di akhir bulan April kita akan memperoleh SK atau SP2D untuk tahap kedua dari Kementerian Sosial, ya why not? Jadi kita tetap akan melaksanakan. Yang jelas finalnya ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang jelas jika ada update surat dan rencana penyaluran PKH tahap kedua dari Kemensos, channel Inspirasi Oktara akan senang hati memberitahukan kepada Anda untuk rencana penyaluran PKH tahap kedua. Seperti itu ya. Jadi berharap boleh, tetapi kita melihat kondisi yang saat ini karena memang di bulan April ini kita masih dalam tahap penyaluran PKH tahap pertama yang belum selesai maupun persiapan untuk rekonsiliasi nasional. Seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.